Om Swastiastu. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji pertama, yaitu Ibu Niluh Gede Erni Sulindawati SE AKMPD, sekaligus sebagai dosen pembimbing utama dalam penyusunan skripsi saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen penguji 2, yaitu Ibu Sunita Depi SE MSI AK, sekaligus sebagai dosen pendamping dalam penyusunan skripsi saya. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji 3, Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati SE AKMPD, sekaligus sebagai dosen penelaah. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Standar Akuntansi Keuangan nomor 35 pada Masjid An-Nur Cilukan Bawang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erika Putri Syadatina, NIM 17170511132, dari Prodi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Latar belakang masalah penelitian ini yaitu dilatar belakangi dari Indonesia yang memiliki berbagai macam organisasi, salah satunya adalah organisasi nirlaba. Sebenarnya, entitas nirlaba sudah semenjak tahun 1997 sudah diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Kemudian pada tanggal 8 April 2011, DSAK merevisi PSAK nomor 45 yang telah dikeluarkan pada tahun 1997 menjadi PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. Kemudian, Dewan Standar Akuntansi Keuangan mencabut PSAK nomor 45 dan diganti dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ISAK nomor 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba yang disahkan pada tanggal 26 September 2018 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. Perbedaan PSAK nomor 45 dengan ISAK nomor 35 adalah penggunaan istilah yang berbeda, yaitu dengan nirlaba pada PSAK nomor 45 dan istilah non-laba pada ISAK nomor 35. Setidaknya ada 4 hal yang membedakan dari PSAK nomor 45 dengan ISAK nomor 35, yaitu pada ISAK nomor 35 terdapat klasifikasi aset neto, judul laporan yang berbeda dari PSAK nomor 45, kemudian adanya laporan perubahan aset neto, dan yang terakhir adanya laporan penghasilan komprehensif. Kemudian, berdasarkan hasil sensus penduduk di Bali pada tahun 2010, sebesar 13,37% atau setara dengan 520.244 jiwa adalah beragama Islam. Namun, Kabupaten Buleleng menduduki urutan keempat dalam jumlah terbanyak Muslim di Bali. Tetapi, Kabupaten Buleleng menjadi urutan pertama dalam jumlah masjid dan musola terbanyak di Bali, yaitu berjumlah 73 masjid dan 135 musola. Adapun jumlah penduduk beragama Islam di Kabupaten Buleleng per kecamatan dapat dilihat di tabel. Nah, dalam tabel tersebut, Kecamatan Grogak memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbanyak, yaitu dengan persentase 36,59% atau 27.503 jiwa. Kecamatan Grogak sendiri memiliki 14 desa, diantaranya Desa Sumber Klampok, Pejarakan, Sumber Kima, dan lain-lain. Nah, Desa Cilukan Bawang merupakan desa yang terbanyak dalam jumlah muslimnya, yaitu terdapat 4.731 jiwa. Di Desa Cilukan Bawang sendiri ada Masjid An-Nur Cilukan Bawang yang menjadi masjid utama yang beralamat di Desa Cilukan Bawang, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, di Masjid An-Nur Cilukan Bawang tersebut belum ada penerapan ISAK nomor 45 atau PSAK nomor 45 atau ISAK nomor 35. Kemudian perputaran kas pada Masjid An-Nur Cilukan Bawang pada saat ini sudah mencapai 200 juta. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, laporan keuangan Masjid An-Nur Cilukan Bawang merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi donatur maupun masyarakat di Desa Cilukan Bawang. Kemudian penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku menimbulkan bias penafsiran. Masjid An-Nur Cilukan Bawang belum menerapkan ISAK nomor 35 dan belum pernah ada evaluasi mengenai penyusunan laporan keuangan Masjid An-Nur Cilukan Bawang dengan ISAK nomor 35. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu terfokus pada
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan nomor 35 pada Masjid An-Nur Cilekan Bawang. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Masjid An-Nur Cilekan Bawang, bagaimana laporan keuangan yang seharusnya berdasarkan ISAK nomor 35 pada Masjid An-Nur Cilekan Bawang, dan yang terakhir, bagaimana kesesuaian penyusunan laporan keuangan pada Masjid An-Nur Cilekan Bawang dengan laporan keuangan berdasarkan ISAK nomor 35. Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah tersebut yaitu yang pertama, untuk mengetahui bentuk dan isi laporan keuangan pada Masjid An-Nur Cilekan Bawang. Yang kedua, untuk menunjukkan laporan keuangan yang seharusnya berdasarkan ISAK nomor 35 pada Masjid An-Nur Cilekan Bawang. Kemudian untuk membandingkan tata cara penyusunan bentuk dan isi laporan keuangan pada Masjid An-Nur Cilekan Bawang dengan laporan keuangan berdasarkan ISAK nomor 35. Kemudian bab 2, yaitu ada penelitian terdahulu dari Susanti 2020 tentang analisis penerapan ISAK nomor 35 terhadap laporan keuangan pada Yayasan MTS Al-Manar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir, periode 2018-2019. Kemudian ada dari AD 2013 tentang analisis penerapan PSAK nomor 45 pada Yayasan Masjid Al-Falah, Surabaya. Kemudian ada dari Korompis 2014 penerapan PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba pada Sanggar Seni Budaya Longgos Mak Kantar. Kemudian dari Nazila dan Fahlepi pada 2019 yaitu tentang analisis penerapan pelaporan keuangan entitas nirlaba berdasarkan PSAK nomor 45 pada Masjid An-Nur pada masjid di Kota Banda. Adapun yang terakhir dari Fitriyah 2016 yaitu tentang penerapan PSAK nomor 45 pada organisasi nirlaba Yayasan Panti Asuhan Al-Iman Wuluhan Jember. Kemudian kajian teori. Teori utama dalam penelitian ini yaitu Syariah Enterprise Theory dan Stakeholder Theory. Adapun teori pendukung yaitu pengertian entitas non-laba, karakteristik entitas non-laba, laporan keuangan entitas non-laba, dan laporan keuangan entitas non-laba berdasarkan PSAK nomor 45, laporan keuangan entitas non-laba berdasarkan ISAK 35, dan masjid sebagai entitas yang berorientasi non-laba. Kemudian kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang pertama yaitu melakukan pengumpulan informasi, kemudian melakukan analisis dan penyajian informasi keuangan. Kemudian dari laporan keuangan Masjid An-Nur Cilekan Bawang ditemukan bahwa laporan yang hanya dibuat hanya laporan bulanan saja. Sedangkan laporan keuangan berdasarkan ISAK nomor 35 setidaknya terdapat 5 laporan. Yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dari 2 laporan keuangan tersebut, maka dibandingkan dan membandingkan dan menemukan perbedaan antara laporan keuangan Masjid An-Nur Cilekan Bawang dengan laporan keuangan berdasarkan ISAK nomor 35. Kemudian diharapkan menghasilkan laporan keuangan Masjid An-Nur Cilekan Bawang yang sesuai dengan ISAK nomor 35. Sehingga Masjid An-Nur Cilekan Bawang diharapkan ke depannya dapat menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK nomor 35. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan Syariah Enterprise Theory dan Stakeholder Theory. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Masjid An-Nur Cilekan Bawang yang berlokasi di Desa Cilekan Bawang, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Jenis data dari penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Adapun informan penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama, Ketua atau Takmir Masjid An-Nur Cilekan Bawang Haji Muhammad Saad SPDI dan Bendahara Masjid An-Nur Cilekan Bawang Muhammad Taufik SAG dan anggota pengurus Masjid An-Nur Cilekan Bawang yaitu Bapak Haji Kamarudin SAG. Dalam tahap pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama observasi, di mana penulis melakukan pendekatan dengan pihak pengurus Masjid An-Nur Cilekan Bawang sebagai observasi awal, agar menemukan fenomena dan masalah apa yang mungkin terjadi di masjid tersebut. Kemudian melakukan wawancara kepada informan. Tahap selanjutnya yaitu penulis melakukan studi dokumentasi untuk mempelajari berbagai dokumen yang terkait dengan aktivitas organisasi. Kemudian melakukan studi pustaka dengan mencari mengumpulkan dan membaca data atau yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK nomor 35.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, verifikasi dan kesimpulan, serta keabsahan data. Untuk selanjutnya yaitu bab 4 tentang hasil dan pembahasan. Penyusunan laporan keuangan Masjid An-Nurul Tukan Bawang. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Masjid An-Nurul Tukan Bawang belum membuat laporan keuangan secara lengkap, sehingga Masjid An-Nurul Tukan Bawang hanya membuat laporan bulanan saja dan tidak membuat laporan tahunan. Laporan Masjid An-Nur dibuat di buku besar dan ditulis tangan langsung oleh bendahara umum masjid. Laporan yang diambil dalam penelitian ini adalah laporan Masjid An-Nur Tukan Bawang yang selama 4 bulan terakhir pada tahun 2020, yaitu pada bulan September, Oktober, November, dan Desember pada tahun 2020. Kemudian berikut merupakan contoh laporan bulan September 2020 pada Masjid An-Nur Tukan Bawang. Adapun tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk menyusun laporan keuangan, yang pertama, menentukan tahun fiskal dalam laporan. Jadi dalam penelitian ini tahun yang digunakan adalah tahun 2020 dan data yang diambil adalah 4 bulan terakhir di tahun 2020, yaitu bulan September, Oktober, November, dan Desember. Kemudian mengidentifikasi transaksi di mana peneliti memisahkan antara transaksi pemasukan dan pengeluaran. Kemudian melakukan penggolongan akun di mana peneliti juga menggolongkan akun dan mencantumkan saldo normal akun tersebut dan memberi penomoran pada akun. Kemudian membuat jurnal umum dari laporan yang diambil yaitu bulan September, Oktober sampai Desember. Peneliti membuat jurnal umum. Kemudian memposting ke buku besar, lalu membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, lalu melakukan penyesuaian di mana membuat jurnal penyesuaian tentang bangunan yang belum disusutkan. Kemudian ada perlengkapan terpakai. Kemudian ada penyusutan peralatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat neraca saldo sesudah penyesuaian. Kemudian membuat laporan keuangan berdasarkan ISAK nomor 35, lalu membuat jurnal penutup sampai membuat neraca saldo setelah penutupan. Kemudian penyusunan laporan keuangan Masjid An-Nurul Tukan Bawang berdasarkan ISAK 35. Jadi setelah menyusun saldo setelah penyesuaian, maka langkah selanjutnya yaitu peneliti menyusun laporan keuangan Masjid An-Nurul Tukan Bawang berdasarkan ISAK 35, di mana terdapat 5 laporan, yaitu laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan penghasilan komprehensif. Laporan penghasilan komprehensif ini adalah laporan yang menyajikan laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangan selama periode tersebut. Berikut merupakan laporan penghasilan komprehensif yang sudah dibuat oleh peneliti untuk Masjid An-Nurul Tukan Bawang. Jadi dalam laporan tersebut terdapat pendapatan dan beban-beban yang dikeluarkan oleh Masjid An-Nurul Tukan Bawang. Pendapatan Masjid An-Nurul Tukan Bawang terdiri dari pendapatan infak, pendapatan hasil kebun wakaf, dan pendapatan sewa peralatan. Kemudian beban-beban yang dikeluarkan ada beban honor pendugas masjid sampai beban penyusutan bangunan. Sehingga menghasilkan total penghasilan komprehensifnya sebesar Rp8.797.720. Kemudian untuk selanjutnya yaitu laporan perubahan aset neto, di mana dari hasil penghasilan komprehensif tersebut dimasukkan berupa surplus tahun berjalan sebesar Rp8.797.720. Jadi laporan perubahan aset neto pada Masjid An-Nurul Tukan Bawang terdiri dari saldo awal, kemudian surplus defisit yang didapatkan dari laporan penghasilan komprehensif sehingga menghasilkan total aset neto. Untuk selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Tujuan dari laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan posisi keuangan pada Masjid An-Nurul Tukan Bawang sudah dibuat oleh peneliti, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.
Dalam Masjid An-Nur Tukan Bawang tidak ada aktivitas pendanaan, sehingga laporan arus kas hanya terdiri dari aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Kemudian laporan arus kas pada Masjid An-Nur Tukan Bawang dapat dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan ini bertujuan memberikan informasi tambahan tentang perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini berupa perincian dari suatu perkiraan yang disajikan, seperti misalnya aset tetap. Catatan atas laporan keuangan yang telah dibuat peneliti terdiri dari penjelasan umum Masjid An-Nur Tukan Bawang dan ikhtisar kebijakan akuntansi, di mana ikhtisar kebijakan akuntansi tersebut terdiri dari penyajian laporan keuangan, aset lancar, aset tetap, kewajiban, aset neto, dan pendapatan serta beban-beban. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kesesuaian penyesuaian laporan keuangan pada Masjid An-Nur Tukan Bawang dengan laporan keuangan berdasarkan ISAK nomor 35. Setelah melakukan penelitian di Masjid An-Nur Tukan Bawang, dapat diketahui bahwa penyusunan laporan keuangan Masjid An-Nur masih sangat sederhana dan dibuat secara manual dengan format laporan yang terfokus pada kas masjid saja. Dapat dikatakan format tersebut seperti pembuatan buku besar kas. Dikatakan juga bahwa belum ada kesesuaian antara laporan Masjid An-Nur Tukan Bawang dengan laporan keuangan berdasarkan ISAK nomor 35. Untuk yang terakhir yaitu bab 5 tentang kesimpulan dan saran. Dapat disimpulkan bahwa belum ada kesesuaian antara laporan Masjid An-Nur Tukan Bawang dengan laporan keuangan yang berdasarkan ISAK nomor 35. Padahal laporan keuangan berdasarkan ISAK nomor 35 penting untuk diterapkan karena dapat memudahkan donatur membaca keadaan keuangan masjid secara akurat. Adapun saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini untuk Masjid An-Nur Tukan Bawang yaitu sebaiknya Masjid An-Nur Tukan Bawang melakukan penyusunan keuangan sepenuhnya berdasarkan format laporan keuangan secara sesuai dengan ISAK nomor 35. Kemudian Masjid An-Nur Tukan Bawang diharapkan memberikan pelatihan kepada pengurus masjid khususnya bendahara untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya yaitu peneliti selanjutnya dapat membuat penelitian tentang ISAK nomor 35, namun sebaiknya menggunakan objek lain seperti sekolah, organisasi kesehatan, yayasan, dan lain-lain. Baik, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Paramasanti Om Santi Santi.